Halo guys, balik lagi nih. Setelah sebelumnya kita bahas tentang Spanyol, timnas Spanyol, di edisi ke-10 nih. 10 itu kan nomor yang kalau di sepak bola itu betul-betul nomor keramat ya. Jadi pembahasan kita hari ini juga akan pembahasan yang besar nih. Bukan tim besar ya, gue nggak bilang timnya besar. Cuma mungkin bahasnya cukup menyulut emosi teman-teman mungkin. Gue pikir pembahasannya keramat toh. Gue bilang keramat. Pembahasannya sih bakal seru nih gue yakin. Karena di episode ke 010 ini bakal seru banget sih. Karena ini special edition lah. Nggak nyangka juga kita bisa sampai ada di episode ini. Mungkin sebelum gue mulai nih, apa ya, perdebatan ya atau apa nantilah kita lihat ya. Coba gue tes dulu deh. Dari peserta utama dulu ya, dari Liverpool fansnya ada Fajar, ada? Ada. Gue udah paling siap, gue orang paling siap hari ini. Siap mempertahankan kalau Liverpool yang terbaik. Siap lah. Siap ya. Ya emang nggak, tapi apa yang perlu gue pertahankan ya? Semua juga udah tahu lah, nggak usah. Okay. Gue nggak usah ngomong banyak. Sebenarnya pekerjaan gue paling gampang loh. Oke. Tahan dulu, tahan. Lalu di sini kalau misalnya dari Manchester United nih, kalau ada namanya kan yang kita udah sering tahu, Ron. Hadir juragan. Oke, Ron. Ini sebelum gue mulai, gue mau nanya, Ron. Apa? Satu pertanyaan, tim terbaik di Inggris siapa, Ron? Manchester United lah. Oke, tahan dulu. Lah ya, Manchester United lah. Oke. Terus di sini kita juga kehadiran satu tamu yang salah satu pendukung dari Manchester United, namanya Rizky. Halo, Bung. Halo, Bung, semuanya, teman-teman. Nah, hai. Siapa itu? Ini ada orang baru. Ini salah. Iya, ini Cit. Ya. Lu nyebut Aaron duluan itu sebagai fans MU duluan, berarti lu sama aja menganggap Rizky bukan fans MU sejati. Jadi lebih sejati Aaron kayak gitu. Enggak kok. Kan save the best for the last lah. Oke. Tapi kalau Rizky ini kan suka MU kan? Betul. Benci sama Liverpool dong kalau suka MU. Benci pada Liverpool itu udah kodrat ya. Maksudnya udah kodrat. Gue nggak bisa ngubah itu gitu. Oke. Takdir ya ini ya. Takdir ya. Oke. Simpan dulu. Nah, kita juga di sini nanti ada Coach Aldi ya. Yo. Halo Coach Aldi nggak mau bela Liverpool apa MU, Coach? Aduh, nggak ikutan. Oh, nggak ikutan ya. Tapi nanti akan nimbrung tetap ya di dalam. Nah, siapalah kami pendukung Meriam. Oh, pendukung Meriam Belina. Oke. Terus abis itu satu lagi Dr. Ersat. Ya. Lagi nggak jaga, Dok? Enggak, aman. Aman ya? Iya. Enggak lah. Dia buat bola pasien ya? Itulah. Tapi Dr. Ersat nggak apa-apa nih. Langsung. Kita nggak bahas AC Milan nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kan Ancelotti-nya kan sempat ada di Liga Inggris. Di ini pelatihnya Everton. Ya. Everton. Berarti boleh lah. Dukung MU boleh lah ya. Ya, pelatih Everton. Oke. Nih. Guys, topik kali ini tuh simple banget. Gue cuma mau nanya. Cuman untuk kalau gue nggak mau cuma jawaban lah atau apa. Cuma mau nanya satu nih. Ntar gue akan kasih ganti-gantian nih. Sebetulnya yang terbaik di Liga Inggris itu, bukan Liga Inggris, terbaik di Inggris itu Manchester United atau Liverpool sih? Oke. Siapa yang harus jawab duluan? Iya, lu kasih tahu aja. Soalnya yang Liverpoolnya agak emosional di sini. Jadi bukan pertanyaan kayak gitu. Dia selalu motong. Dia membiarkan emosinya menguasai. Jadi debatnya nggak ilmiah gitu. Oke. Nggak, pertanyaan kayak gitu tuh tergantung siapa yang jawab. Nah, sekarang gue mau tahu aja, gue pengen tahu nih. Kalau menurut Fajar, siapa yang terbaik? Apa alasannya? Terbaik. Tergantung. Di Inggris. Terbaik, bukan. Terbaik itu variabelnya apa?
variabel. Iya. Lu mau bisa bilang sesuatu itu terbaik apa? Tolak ukurnya itu apa? Kan itu kan. Hebat. Jadi terbaik itu relatif. Oh, berarti Sekarang bukan gini. Liverpool ya? Sekarang gini gue pertanyaannya. Emosional. Kenapa Real Madrid dibilang tim terbaik? Pertanyaannya gampang tuh. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Ya, jawab emang paling terbaik dari Karena segi juara. juara. Karena juara Piala Eropanya paling banyak. Bener kan? Iya, Nah, selain tapi- itu juga juara La Liganya paling banyak. Iya. Kan beda tipis sama siapa? Barcelona. Barcelona. Oh, Nggak dia tipis, kaburnya ke Liga jauh. Eropa dia. Kaburnya jauh. Beda tipis, ya Enggak, kan? jadi mau ngukurnya begitu ya, maksudnya Iya Madrid juara Eropa, tergantung. nah, Mau iya. dibilangnya yang terbaiknya itu versi apa? Kalau versi juara Tapi kalau nggak salah Liga tadi juga pertanyaannya aman. itu terbaik di Liga Inggris ya. Kalau boleh ulang terbaik pertanyaannya. di Inggris ya, terbaik Oh, di Inggris ya, jelas. Jadi Di Inggris itu kan luas kan, nggak cuma liga doang kan. Ya, Siapa ya, sih ya. yang terbaik di Inggris? Karena kalau gue ketemu orang jawabannya ada yang MU, ada Liverpool. Gue tuh pengen tahu sebetulnya siapa sih memang pantas dapat yang terbaik gitu. Oke. Kalau menurut gua sih ya ya enggak, kalau trofi jadi tolak ukur, trofi ya, gabungan trofi atau apa gitu, pencapaian ya udah Iya. ketahuan lah siapa yang terbaik kan. Oh, udah jelas berarti. Oke. Kalau Siapa? trofi digabungin kayak Ya. piala semua. Coba aja bisa di googling kan sekarang zamannya smartphone. Ini Ayo gimana semuanya sih siapa sih? pengguna smartphone tapi nggak smart ya. Aduh, coba tim paling sukses di Inggris itu siapa? Piala paling banyak tim paling banyak di Inggris punya Di Liga piala Inggris. di Liga Inggris. Siapa? Tim bukan Piala Liga Inggris. bukan juara Premier League terbanyak. Nah, ini nggak Tim jelas. yang terbanyak. Tapi nggak jelas. Nggak jelas ini. Aduh. Nggak jelas. Ini jadi bias. Ini jadi definisi tinggal kemana-mana. Kemana-mana. Lo bukan kemana-mana. Kan lo nanya tim terbaik di Inggris. Sekarang tolak Ya. ukurnya itu apa? Ya udah jawab aja. Nih gue yang jawab deh, Kasih gue yang jawab alasan. deh. Nah, Oke, tuh, Di, kamu jawab. Gue yang jawab deh ya. Mumpung gue buka Wikipedia nih. Ya. Hmm. Liverpool, gabungan antara kompetisi FIFA, UEFA, FA, EFL, dan Premier League. Total 18 Liga, 26 Cup, 20 Super Cup, 64. Oke. Manchester United, total Liga 20, Cup 23, Super Cup 23, total 66. Liga berapa? MU berarti. Iyalah, udah kelar. Udah, yuk. Ya udah jelas dong. Ayo bisa Gimana ya? Coba. Gimana gua Nah, berarti gini. Nggak, sorry. Ini kalau buat ini apa namanya? Argumentasi balasan gitu ya. Piala kok banyakan MU ya? Loh, Ya iyalah. kok pakai pertanyaan? It's obvious gitu loh. Jadi maksudnya gini, kalau pasti kan Gimana, teman-teman gimana? ada yang di bidang statistik, mungkin Fajar kalau nggak salah di bidang statistik ya, di bidang Iya. data gitu ya. Tapi statistik Kan selalu punya kan based punya on- keluarganya. Oh iya, bisnis keluarganya kan. Iya, bisnis keluarga. Oke. Jadi kalau kita tadi Coach Aldi kan nge-refer kepada Wikipedia ya, maksudnya Wikipedia kan selalu jadi patokan Rujukan. orang buat mencari sesuatu ya. Hmm. Lihat fakta Betul. kan di situ. Nah kalau lihat dari tadi, lihat dari contoh kita bicara Premier League, kalau bicaranya ada berdasarkan pencapaian, maka bukan Liverpool berarti kan. Gue nggak bilang siapa, tapi maksud gue patokannya sih ke situ gitu. Tiada lain tiada bukan ya. Iya, Lo- tidak lain tidak ada bukan. Sejatinya Ngapain? memang itu. Ngapain malu-malu, Riz? Gue Enggak, enggak Sih. hitungannya soalnya Community Shield dihitung. Gue baru baca. Iya benar 66 itu Nah. Community Shield. MU itu menang Community Shield 21 kali. Ya pencapaian Nah, lah ya gue. Enggak, soalnya gue gak pernah mikir Loh di ya otak pencapaian gua. lah kan trofi gimana? Enggak, gue gak pernah mikir di otak gue Community Shield itu suatu pencapaian. Karena ya Soalnya udah menangnya dikit. soalnya piala McDonald aja gitu menurut gue. Sama kayak kayak Piala Super Enggak, Spanyol. sorry. Gue Kayak Piala Super Super Itali. Maksudnya itu Iya, piala yang selalu ada tradisi dan segala macam gitu. Nah itu Gua piala nggak. bener kan? Piala itu kan official kan? Ada. official. Ternyata Liverpool kalah telaknya tuh di Community Shield itu. Iya. Ya udahlah. Jadi Community Shield terbanyak itu emang MU. Berarti ya. Oke, Community Shield. Sorry, kan terbaik ya? Terbaik di Community Shield. Gue nggak baca Community Shield-nya. Soalnya kalau piala yang bergengsi yang lainnya, kayaknya ya cuma beda kalah di title Premier League aja kalah 2 kalau nggak salah. Tapi kok UCL jauh ya? 118, 3,5 sih. Coba cek Tengahnya itu. ya? Coba cek Merseyside Cup menang berapa Liverpool Merseyside Cup lawan Everton, ada nggak?
Nggak ada Oh, nggak sih ada. kayaknya. Soalnya itu bukan piala. Enggak, kita mah realistis aja. Kalau Community Shield juga kita nggak hitung piala sih sebenarnya. Itu kan charity. Dulu kan namanya Charity Shield kan, seingat gua Charity ya. Shield, ya. Dulu namanya. Ya Mm-mm. charity kalau- ya udah nggak usah dihitung lah. Kalau menurut kalau Super kita, Super Cup Inggris, kalau Super Cup Inggris nggak dihitung, MU ada di 45 trofi, Liverpool ada di 48. 45-48. Menang berarti. Oh, oke. Itu Udah, nggak usah patokannya dihitung. keseluruhan ya? Oh, Enggak, itu gua- piala Carling gua- juga? gue beneran tadi nggak kepikiran Community Shield nih. Makanya gue agak kaget. Hah? Datanya kok beda? Oh, Community Shield pas gue buka 2-1 di MU, Liverpool itu 15. Ya, jauh beda 6, Bos. Ini kayak melawan sebuah kemapanan ya. Maksudnya emang selalu ada. Kalau emang udah fakta berbicara, dia selalu hajar istilah itu nggak apa-apa. Itu kan biar jadi debat itu nggak apa-apa, diskusi ilmiah. Tapi kalau kita bicara Iya. sekarang dari kalau yang dibilang terbaik Liga Inggris berdasarkan Piala Liga, maka terbaik Liga Inggris adalah United. Itu kan udah jelas, de facto de jure-nya 20 kali. Iya kan terbaik di Inggris. Liverpool Iya. berapa? 19 ya? 19 8. kalau Covid 18. 18 ya. Iya. Sekarang Ya gini, kalau Kang, di nih. Inggris. Gue coba menengahi ya. Ya. Kan kita coba bahas saat ini. Ya. Kalau saat ini Liverpool, gua tahu lah. Liverpool punya Salah, punya Firmino, punya Mane, punya Jurgen Klopp, punya kipernya yang dari Brazil itu Alisson kan. Punya Virgil van Dijk. Kalau MU itu punya siapa sih? Kalau nih ini maksudnya ini biar diskusi ilmiahnya enak ya. Gua harus ngakuin kalau sekarang itu permainan Liverpool di tangan pelatih yang tepat tuh sekarang harus diakuin memang bagus sekali ya di Liga Inggris. Di atas MU bisa dikatakan di atas MU. Saat ini ya secara permainan iya jauh lah. Di Jurgen Klopp jelas lebih matang dibandingkan Ole. Pemain-pemainnya juga lebih dalam. Bahkan sebenarnya Liverpool sendiri kan sekarang pemain bintangnya nggak banyak ya. Maksudnya dengan tipikal pemain megastarnya nggak begitu banyak, dia bisa bermain seperti sekarang. Dan gue harus akuin memang permainan luar biasa gitu. Untuk tim terbaik kedua ya, tapi itu luar biasa sih menurut gue saat ini. Tim terbaik kedua dalam hal Liga Inggris. Tapi gue akui secara ya Ngaron, lo kan fans United juga kan? Iya, gue gak terlalu impress amat ya sama Liverpool ngelawan MU aja. Kenapa lo gak impress? Oh, lihat emosional kan? Enggak, kadang masih ngap-ngapan juga lawan kita gitu loh. Jadi gini loh, lawan tim lain oke, boleh mereka dominan. Tapi kalau lawan kita tuh masih jadi kayak kryptonite-nya gitu loh. Nggak kryptonite sih, lebih ke jijik. Jadi mainnya jaga jarak. Enggak, menang bisa, cuman kayak kesusahan gitu loh. Yang lawan yang lain aja gampang. Kayak apa ada bayang-bayang. Bukan bayang-bayang sih, lebih tepatnya kita pakai tim cadangan ya. Itu beban obsesi namanya. Itu hal yang wajar, nggak apa-apa. Bukan. Istilahnya mungkin ya, mungkin kayak mereka mempertanyakan. Tapi nggak sih, gue seneng deh. Maksudnya dengan Aaron ngomong gitu tuh apa ya? Kepuasan buat gue gitu. Jadi buat fans MU kalah tapi berjuang tuh udah suatu pencapaian gitu. Well, beda sama nggak mau menang ya, cuma main doang ya. Lo bangga dengan Liverpool bisa bisa ngap-ngapan lawan MU itu menurut gue suatu tolak ukur pencapaian MU bagus tuh. Aduh. Mungkin maksud Aaron dengan permainan sekarang kali. Pujian terbesar buat gue itu. Gini loh, katanya kan MU jelek, tapi kalau tiap kali lawan kita Liverpool ya nggak terlalu impresif juga, makanya gue nggak terlalu impress gitu loh. Jadi maksud lo Ron, biasa aja Ron. Star syndrome nggak apa-apa. Tar dulu. Jadi kayak istilahnya mau sebagus apapun Liverpool, kita tuh punya obatnya gitu loh. Walaupun emang iya gitu loh. Jadi pertandingan pertama Klopp ngeluh oleh main defensif dan segala macam. No excuses, lo main buat menang. Nggak bisa menang ya lo gagal gitu loh. Terus pertandingan gue memang kalah MU, cuman di kondisi MU yang lagi nggak terlalu bagus itu salahnya Liverpool sih nggak bisa maksimal gitu loh. MU lagi nggak terlalu bagus loh sekarang, gue ngakuin juga gitu loh. Tapi apakah gue takut misalnya MU ini ngadepin Liverpool pasti bakal kalah? Enggak lah. Biasa aja ya. Iya iyalah, kalau tim-tim udah papan tengahnya nothing tulus cuy. Kalau gue pakai pressure, kalau lagi kita mau juara liga.
Ya Nah, walaupun Pak, sekarang berarti kendalanya emang ada begini. pressure-nya. Bedanya kalau Ya sekarang United emang gini, emang kalau proses rebuild sekarang. underdog sama favorit, pressure-nya adanya di siapa? Ya pasti di favorit dong, bukan di underdog yang pasti main nothing tulus. Sekarang gini, Liverpool kalah sama MU itu bisa jadi bulan-bulanan, 1 bulan, setahun. Kalau MU kalah sama Liverpool, ya udah selesai. Ya emang udah seharusnya gitu loh. Maksud gua kan gitu. Ini kan karena sekarang ini kan Liverpool lagi dapat momennya setelah terakhir kali Liverpool jadi ancaman itu terlepas sebelum eranya Klopp ya, itu inget banget gue tahun 2008-2009. Mereka peringkat 2 tuh, era Torres akhir-akhir tuh mereka sempat peringkat 2 meskipun nggak jadi sama yang selanjutnya itu pas Gerrard kepleset tuh. Iya. Ya kan? Itu kan juga momen banget tuh setelah sekian lama akhirnya sekarang Jurgen Klopp ngasih momen itu lagi, makanya sekarang pressure banget buat mereka. Tapi sekarang tuh selisih berapa sih? 25 ya? Sama siapa nih? Sama City. Enggak, kalau selisih itu bedanya berapa ya? 2, lupa gue udah nggak ngikutin mah. Udah nggak tanding, udah nggak ngikutin lagi. Udah pasti juara ya? Yang jelas kalau enggak, seingat gue tinggal sisa 2 pertandingan menang tuh juara, seingat gue ya. Sekarang gini, gue mau nanya sama Rizky. Bung, dengan skuad Liverpool yang tadi lo bilang cukup baik ya di atas rata ya permainan. Kalau melawan MU dengan kondisi yang baik, setidaknya MU saat terakhir kali juara Liga di era Trevor Ferguson, apakah MU akan kalah juga dengan kondisi itu? Kalau lawan Liverpool yang dengan perbandingan 12-13? Yes. Enggak, bentar. 12-13. Iya 12-13, tapi nggak apple to apple. Soalnya sekarang eranya beda sih ya. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuadnya, pastinya lebih menandingi dibandingkan sekarang. Karena sekarang kan Ole kan bisa dibilang lagi build up lagi ya. Setelah kemarin sempat di era Van Gaal, entah kebijakan transfer polisinya juga nggak jelas arahnya. Era Mo juga dengan ego yang terlalu tinggi juga ternyata nggak oke juga. Nah ini Solskjaer meskipun dibully sana sini, tapi kasih dia waktu, gue rasa akan rebuild sih, gitu pelan-pelan. Lo yakin? Kenapa? Sampai ini ada pendukung sebelah ketawa nih, maksudnya keyakinan. Soalnya dia nggak pakai rebuild. Bukan. Ini gue juara gitu. Adanya apa ya? Obsesinya tuh jadi delusional gitu. Nggak apa-apa sih. Gak delusional sih. Karena kelamaan dari kita. Sorry, di sini kita semua kan kalau nggak salah umur 30-an ya. Yes. Di saat kita lahir itu terakhir kali Liverpool juara kan? Emang selama itu ya, Bung ya? 89-90 kan, 99 itu Leeds. Yes. Selama itu. Jadi kan rasa lapar dan apalagi saat ini tuh jadi kayak bener-bener apapun pokoknya kita yang terbaik. Nah, itu kan enggak apa-apa, itu kan sindrom ya. Gue sih enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kalau kita kan udah terbiasa masalahnya. Kita biasa ngadepin kayak waktu itu kita ngadepin Chelsea, ngadepin Arsenal. Sekarang City pernah, sekarang Liverpool gitu. Sekarang gue mau nanya kayak itu tuh kayak itu pertanyaan menarik. Ngadepin City dulu, ngadepin Chelsea, Arsenal, City gitu. Sekarang Liverpool. Ayo serius kita head to head kayaknya Liverpool sama MU tuh nggak on the same level deh. Right now ya, at the moment ya. Jadi menurut gue kalau kita kan bicaranya kan sebagai ini kan, sebagai juara selanjutnya kan. Di era 90-an kan pasti dibilang era United, 2000-an juga. Nah, sekarang era 2010 ke atas karena United baru 2 kali, makanya kan setelah itu ada juara-juara baru, harus dibilang juara-juara baru dong dari di era yang beda. Nah, sekarang Liverpool baru sekarang ini masuk lagi sebagai title contender. Jadi gue bilang ya head to head Liverpool siapapun itu sekarang gitu. Karena United lagi build up lagi. Jar. Sebagai fans Liverpool ya di sini. Gue mau nanya deh. Gue tuh tadi kaget sih dengar cerita dari Bung Rizky kalau Liverpool itu sudah 31 tahun tidak menjuarai Liga Inggris. Kita tahu lah Liverpool itu sebuah tim besar. Betul-betul salah satu tim terbaik dunia. Tapi kemana? Kok bisa ya tim sebesar ini? Kan kita nggak ngomongin Nottingham Forest, kita nggak ngomongin QPR, atau kita ngomongin tim-tim yang memang lagi jatuh ya. Tapi kan Liverpool ini kan, ini semua tahu lah. Fansnya pun banyak gitu, walaupun prestasinya kering ya. Nah, kemana 30 tahun bisa nggak juara? Apakah sesusah itu? Apakah sebetulnya Liverpool kembali menjadi tim semenjana, Jar?
Kalau pertanyaannya kemana, kayaknya mereka masih di Liverpool sih, nggak kemana-mana juga. Oh, kirain liburan. Bisa. Ya enggak lah. Gue enggak, soalnya dia nanya kemana, gue jawab masih ada di Liverpool itu, di Melwood lagi pada latihan gitu kan. Rasanya kurang keras kali ya. Bukan, kalau ditanya prestasinya iya. Tapi iya deh, coba di 30 tahun terakhir itu kan ya mungkin emang bukan juara liga itu variabelnya banyak loh. Menurut gue ya, variabel paling banyak karena satu kuncinya itu konsistensi. Mungkin loh banyak badai yang menggoncang Liverpool selama 30 tahun, contoh pergantian presiden, pergantian squad yang gila-gilaan, transisi squad yang gila-gilaan, terus gitu budget belanja pemain yang apa adanya, banyak lah transisinya gitu menurut gue. Jadi ya memang nggak wajar sih, 30 tahun itu waktu yang terlalu lama untuk nggak menjadi seorang juara Liga Inggris gitu. Iya, ini kan Liverpool bukan Southampton, kenapa gitu? Ini this is Liverpool gitu ya. Ditambah Liverpool itu menurut gue ya one of most elite club di Eropa dan juga di Inggris for sure. Ya. Kenapa nggak juara itu? Ya itu mungkin toh ya, banyak variabelnya gitu. Mungkin nggak sestabil tim-tim yang lain, contoh kayak Chelsea yang punya financial power yang kuat pada waktu itu, dan MU punya Sir Alex Ferguson pada waktu itu gitu. Tapi itu kan beda, Liverpool nggak punya privilege itu gitu loh pada masa udah 30 tahun ini. Menurut gua siapa zamannya Rafa Benitez, tapi kalau dipikir-pikir kan hampir juara juga kan zamannya Rafa Benitez, zamannya Brendan Rodgers. Tapi nggak pernah juara. Tapi nggak pernah juara ya, mungkin ya itu mental kali ya, mentalnya mereka yang selama ini. Tadi Rizky juga ngomong udah 30 tahun nggak juara kelamaan, terus ya mentalnya jadi jelek sekarang gitu. Tapi sekarang udah mulai mental bisa. Jadi Jar, menurut lo apakah tim Liverpool yang saat ini yang diperkuat oleh Salah, Mane, Firmino, Jurgen Klopp, Alisson, Van Dijk dan lain-lain, apakah salah satu tim terbaik Liverpool dibanding 30 tahun sebelumnya? Menurut gue nggak bisa ngomong terbaik ya, karena menurut gue nggak bakalan fair kalau gue ngomong yang ini terbaik. Kemana penghargaan gue waktu zamannya Liverpool, ada Suarez, ada Sterling, ada Sturridge, ada Gerrard dan lain-lain, atau kemana zamannya ada waktu striker masih Fernando Torres, ada Xabi Alonso, Mascherano dan lain-lain. Menurut gue nggak terbaik. Ya one of the best, iya, tapi terbaik gimana ya? Terlalu cepat sih ya. Masih belum bisa gue bilang terbaik gitu tuh enggak. Tapi kalau coba perhatiin, Liverpool itu kan selalu yang gue bilang, selalu nggak beruntung itu kan dalam artian di saat udah nemu striker jago kayak Fernando Torres, dia tiba-tiba at the end harus pindah ke Chelsea. Atau kita punya Suarez yang lagi jago-jagonya, at the end harus pindah ke Barcelona. Sterling juga harus pindah ke City. Tapi Salah juga pindah nih. Jangan dong, ntar dulu aja. Borini. Nah itu pemainnya R1 tuh. Tapi nggak, menurut gue, tapi hal-hal yang kayak gitu tuh nggak pernah dialamin sama MU gitu. Contohnya waktu nemu Wayne Rooney beli dari Everton, mau jago ya stay gitu di MU, atau kayak Paul Scholes, atau kayak siapa pemain yang MU yang jago lagi, Cristiano Ronaldo ya shit happen sih waktu Cristiano Ronaldo ya harus pindah ke Madrid. Tapi yang lebih sering mengalami itu ya Liverpool gitu. Jadi menurut gue banyak faktornya lah untuk Liverpool itu kenapa agak susah jadi juara Liga Inggris. Banyak menjual kesedihan ya Liverpool itu. Banyak. Jadi being Liverpool fan itu menurut gue pengorbanan banget sih, pengorbanan perasaan. Jadi kayak memang kalau dilihat dari ceritanya lo sih Jar, kayak memang bukan Liverpool sih tim terbaik di Inggris ya. Gimana? Bukan Liverpool ya. Kayak cuma sedih, nelangsa pemainnya pindah, kayak nggak pantas nggak sih kalau misalnya Liverpool dicap sebagai tim terbaik di daratan Inggris? Iya, kesedihan itu bukan variabel terbaik atau nggak terbaik juga sih, kan tadi gue bilang tolak ukur terbaik itu kan banyak. Jumlah piala ya, digabung semua, berarti Manchester 1, Liverpool 2 berarti aja ya.
Iya, udahlah nggak usah diomongin. Enggak, banyakan Manchester kalau Community Shield tadi gabungin. Berarti sudah nggak sekarang pertanyaan gue Jar, terakhir nih. Terbaik itu harus menghitung Community Shield apa tidak? Ya, itu mah kebijakan kalian masing-masing aja lah. Kalian semua pendengar pun itu kan manusia dewasa semua, manusia yang punya akal sehat dan bisa berpikir secara jernih. Ya mau dihitung nggak apa-apa, nggak dihitung juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya tergantung aja. Menurut gua. Tapi ya balik lagi baiknya nggak dihitung ya, baiknya nggak dihitung ya. Ya kalau ada yang mau itu kasihan juga sih. Kalau capek-capek udah menang 21 kali nggak dihitung kan? Kalau matters banget gitu loh maksud gue. Oke. Star, gue pengen nanya nih. Dia tadi kita kan yang ngobrolin sama fans Liverpool, ada fans MU. Gue pengen nanya deh, di mata fans Arsenal, Coach Aldi. Sebetulnya perdebatan ini bagaimana sih Coach? Apa sebetulnya mereka itu bukan yang terbaik, Coach? Kalau buat gue sih sebenarnya fair ya, karena tapi kembali gue kalau misalnya ngomong jadi fans Arsenal, termasuk cukup bangga juga karena bangga sama kan tadi bangganya gini, karena tadi kan gue bilang Liverpool Manchester United nomor 1 kalau kita ngitung total trofi ya. Total trofi tadi adalah UEFA, trofi dari UEFA sama trofi dari domestik termasuk Super Cup. Gitu. Tadi berapa? 68, 66 kan gitu Manchester United sama Liverpool. Iya. Nomor 3-nya itu Arsenal. 45 apa 46 gitu deh. So nomor baik ketiga ya. Iya. Tuh lihat dipotong lagi Tuh kan. Nomor 4-nya Chelsea di 30 something. Oke. 31 apa gitu. Kalau buat gue gini, yang namanya sepak bola itu kan olahraga ya, naik turun ya gitu. Jadi kadang lu menang, kadang lu kalah. Lu nggak mungkin menang terus yang kasusnya kayak Juventus itu bisa 10 tahun berturut-turut juara, itu kan something else. Either karena memang mereka sakti banget atau kompetisinya yang lemah. Curangnya belum. Dan curangnya juga. Ya, atau curang gitu kan. Aduh, fans Milan. Itu yang ngomong gitu pasti fans Milan sih, gue baru mau ngomong aja. Gitu, tapi kalau bisa lu lihat kayak di dinamika sepak bola Inggris at least 10-15 tahun terakhir gitu kan, ada Roman Abramovich beli Chelsea, terus kemudian si Mansur beli City, terus kemudian kemarin Salman jadi ke Newcastle gitu kan, Sri Fadana Praba punya Leicester, Glazer punya MU kan, gitu kan, Kroenke punya Arsenal, terus siapa lagi banyak lah, sama Hull City aja yang punya Cina gitu kan, Wolves juga yang punya Cina gitu. So yang namanya sepak bola tuh udah berasa kayak duit gitu. Tapi balik lagi sebelum gua terlalu jauh, kalau misalnya dibilang yang terbaik ya menurut gue cukup fair kalau misalnya hitungannya adalah trofi gitu, karena cukup fair kalau hitungannya ada trofi, dan lagi pula bedanya terlalu sedikit gitu. Artinya yang 168 yang 166 itu kan kayak ada di tier yang sama, lu di tier 60-70-an gitu. Nggak kayak yang satu terus habis itu 85 terus yang 166 gitu kan, kayak itu kan something else gitu. Tapi kalau misalnya kata coach berarti ya mau nggak mau kita harus mengakui bahwa penguasa the king of England Manchester United untuk saat ini ya bukan kalau dari total trofi iya gitu. Harus tegas aja coach. Kalau dari total trofi iya ya, tapi bedanya terlalu sedikit untuk bisa dibilang king gitu. Jadi sebetulnya belum ada king, apa jangan-jangan memang semua itu sebenarnya masih rata bisa dibilang. Jadi penguasa Liga Inggris belum ada, cuman average saja semuanya. Ya kalau gue bilang justru malah ini mungkin bakal jadi ngajakin berantem gitu. Tapi kalau gue bilang kayak king, ya lu berdua sama-sama jago gitu, karena lu berdua ada di tier yang dimana lu berdua 60-an gitu. Sementara di tempat ketiganya Arsenal yang dimana levelnya juga cuma 40 something gitu. Nah itu kalau kayak gitu, misalnya bedanya kayak gitu antara nomor 1 sama nomor 2, yang satu di 60, yang satu di 40 gitu. Nah oke lah, itu king berarti. Kayak Munchen lah. Gitu. Munchen sama yang nomor 2-nya gue nggak ingat apakah Dortmund atau siapa, kayaknya Dortmund sih. Itu bedanya jauh. Gitu. Bedanya 20-an mungkin, 20-an. Ini kan bedanya cuma dua trofi, coy. Gitu. Let's say dua trofi jagoan banyakan MU kalau dihitung Super Cup ya. Sorry gue lupa. Kalau dihitung Community Shield. Kalau dihitung Super Cup banyakan MU 2 trofi. Kalau nggak dihitung Super Cup banyakan Liverpool 3 trofi. So what gitu.
Enggak, iya sih. Iya. Jadi ini kayak kita membahas terkait dengan Pele dan Maradona yang sama pemain terbaik ya sebetulnya. Iya, subjektif sama aja aja. jadinya. Gitu. Enggak aja sama, berarti. enggak sama. Kalau buat gue subjektif aja gitu. Kalau Pele Maradona justru malah beda, sepak bolanya beda berapa puluh tahun gitu. Itu kan dinamikanya juga udah beda banget gitu. Tapi Oke. kalau ini trofi beda dua biji gitu. Let's say Liverpool menang tahun ini, terus dia tahun depan menang lagi. Udah sama level. Siapa yang Oke. jadi raja? Gini, berarti belum ada ya. Berarti saat ini Belum belum ada ada. raja Menurut gua sejati. ada. Kalaupun mau dibilang sama, kalau mau dicari raja ya dua-duanya itu yang lagi merajai Inggris sejauh ini. Oke, berarti ada dua raja di daratan Britania Raya ini ya. Ya, gitulah kira-kira. Oke. Gue dapet nih. Kalau versi dari Fajar kan, kalau tanpa piala ecek-ecek Liverpool yang terbaik. Kalau misalnya versi dari Coach Aldi, ya memang mereka itu sama, cuma beda 1-2 itu tidak bisa dipikir siapa yang menjadi raja. Itu adalah mereka ya sama-sama merajai, tapi belum ada raja sejati di dalamnya. Gue mau ngomong sama Ersat nih. Ersat ini kan cukup netral ya. Karena Ersat ini kan ada dari ibarat kata fans dari negeri seberang. Nah, kalau Ersat sendiri melihat kondisi bukan kondisi sekarang, tapi kondisi yang selama ini dilihat, kalau misalnya ikut masuk dalam perdebatan MU dan lah. Liverpool, kenapa bisa ngomong MU lah, Sat? Enggak, bukan yang ngomong, bukan gue, itu Rizky yang ngomong. Oh, Rizky. Lah, Ya. gue diem aja. Nggak, jadi gini, kalau gue berusaha untuk netral. Dibandingkan tim-tim Liga Inggris saat ini, dua tim itu menjadi menurut gue ya cukup, ya benar tadi kata Coach Aziz, untuk sampai saat ini ya secara trofi Liga Inggris mungkin MU menang. Tapi bukan statistik ya, statistik 20 itu ya udah harga mati dibanding 18. Kalau di Itali itu berarti kayak Juve sama Inter ya berarti ya? Enggak, Juve Milan. Kok bukan Inter? Enggak, sama. 18 juga, Milan 18. Juve 39. Jauh banget ya? Berarti 39 tapi 20 curang. Juve mafia kata Ersat. Itu. Nih, gue lanjutin ya. Liverpool itu cuma 18. Jadi secara statistik cuma kalah dua musim lah, ibaratnya dua piala. Tapi coba kalau bisa dilihat dari Wikipedia nih, gue lihat di Wikipedia. Dari MU, dia 20 kali juara, 16 kali runner up. Liverpool 18 kali juara, 14 kali runner up. Jadi di sini kelihatan dari satu MU sama Liverpool masing-masing cuma punya selisih 4 dari juara sama yang runner up. Ini menandakan kalau gue dilihat dari sini ya, sama-sama hebat. Maksudnya pencapaian mereka, bukan. Maksud gue gini, pencapaian mereka sama-sama baik gitu. Kalau dilihat dari 10 tahun terakhir ya, dari 2019 ke 2009 nih misalnya. Nah, Liverpool itu dari 10 tahun terakhir dia jadi runner up udah 2 kali. MU juara 2 kali. 3 dong. 3 kali ya, 2009, 1, 2, 2011 kali. sama 2011. Oh iya, 2011. Iya, 3 kali. Jadi maksud gue ya nggak begitu itu. Tapi di satu sisi Liverpool sangat luar biasa saat di Liga Champions, walaupun trofinya masih 1 kalah sama Milan. Ya. Lo. Iya dong. Milan 7, Liverpool 6 ya? Iya. Kalau MU 3. MU 3. Enggak, karena 3 lagi. Jauh itu karena emang golnya Sir Alex Ferguson, kita harus nyingkirin Liverpool dari takhta Inggris. Dan gitu final final juga sering juga di era kalah kan? Iya, final lawannya waktu itu Monster yang belum nemu obatnya. Iya. Berarti maksudnya kalau misalnya menganggap suatu tim lain besar, berarti tim sendiri lemah gitu ya, Ron ya? Maksudnya gimana? Iya, tadi ngomong menghadapi tim Monster seakan-akan timnya itu apa, Buyung Upik atau gimana? belum nemu obatnya dulu waktu itu. Kan sekarang udah gitu. Gua ngerti. Emang kalau ini sih sebenarnya ini sih, karena lebih jago daripada Barca kalau sekarang, Ron. Dari tadi
dari tadi tuh aduh ini tipikal pengacara out of context nih suka mengalihkan. Enggak, begini menghadapi tim monster. Pengacara yang begini Riz maksudnya. Oh, yang di sana ya boleh. Iya. Tim monster tuh gimana? Berarti enggak seakan-akan kalau MU sekarang bisa menghadapi Barcelona dengan lebih baik. Come on, jangan terlalu jokes lah hari ini. Enggak. Tapi maksud gue nih terlalu keluar kalau ke Liga Inggris ya, terlalu keluar Liga Champions. Gue tertarik sebenarnya tadi bahas ini sih, yang tadi di permasalahan adalah Community Shield gitu. Karena gini ya, kalau kita tarik sejarahnya, kan sepak bola itu kan permainan yang indah yang mungkin nomor 1 digemari oleh seluruh orang di muka bumi ini. Nomor 1 sepak bola ya. Permainan indah itu menang kalahnya kembali ke hal tadi adalah statistik. Nah, kenapa sekarang dipermasalahkan adalah Community Shield? Apa sih sebenarnya Community Shield? Tadi Fajar bilang itu kan amal, ngapain sih dihitung? Itu kan piala ceret dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, tapi mayoritas orang di Inggris dan di liga-liga besar lainnya selalu mengadakan satu sejenis piala super yang mempertemukan antara juara liga versus juara piala FA kan gitu. Kalau di liga lain juga kayak gitu kan. Nah, pembuktian United ternyata lebih banyak mungkin dalam hal ini karena for the last 20 years itu mungkin eranya lebih banyak United yang mendominasi, makanya Community Shield-nya dia lebih terjun langsung karena di era let's say 10 tahun terakhir Liverpool Community Shield itu pada saat 2006 menang FA Cup, gue ingat banget tuh. Itu terakhir. Lama banget. Karena persyaratannya harus itu, either lo FA Cup atau either lo Liga Inggris. Berarti Liverpool nggak mampu di dua-duanya ya? Nggak tahu, tapi kan gue sih bicara fakta ya, karena faktanya demikian. Tapi anyway, kembali ke statistik tadi sih. Gitu. Oke, sekarang gue mau nanya nih. Tadi gue amazed kan ngelihat Liverpool 30 tahun tidak juara Liga Inggris. Oh dan sorry Bung, lu juga tadi kan lu bilang ini apakah sekarang ini Liverpool ini tim terbaik? Nah itu tadi kan si Fajar bilang jangan, itu ntar mendiskreditkan yang tim sebelumnya gitu kan? Bener kok, soalnya lu ntar nggak sopan sama Jay Spearing, sama Benteke, Bruno Sheru kan nggak enak. Oh iya ya. Gitu. Nah, aduh. Lo nggak tanya perspektif fans tim lawan kenapa Liverpool nggak juara? Kenapa coba? Kalau gue sih simpel aja, sempat ada beberapa periode di mana Liverpool tuh nggak ada fear factor-nya gitu loh. MU kenapa juara? Ada fear factor. MU at least tim lokal ya, tim lokal ngelawan MU udah takut duluan gitu loh. Jadi belum lagi ditambah main gamesnya Sir Alex Ferguson waktu itu. Jadi itu mengganggu konsentrasi tim lawan banget. Nah ada beberapa periode ini gue mencoba seadil mungkin ya. Ada beberapa periode di mana Liverpool tuh buat gue nggak ada fear factor-nya gitu loh. Pemain yang istilahnya pemain kunci itu siapa? Selain Gerrard ya. Gerrard pun with all due respect butuh bantuan gitu loh waktu itu. Butuh bantuan dari Torres. Dan nggak berhasil juga. Suarez. Sayangnya Suarez gitu loh. Jadi ada beberapa periode di mana Liverpool tuh kehilangan fear factor. Sedangkan MU fear factor-nya bahkan setelah kehilangan Cristiano Ronaldo pun masih ada fear factor. Tim lawan masih takut. Nah ini yang harus gue akuin sekarang tim Liverpool yang kelihatan kayak juara lagi menakutkan kelihatan ya. Ada fear factor gitu loh. Iya. Ada ya tridentenya itu emang menakutkan banget, Firmino, Salah dan Mane ya. Gitu aja sih kalau buat gue. Tapi ini sih juga buat kau tambahin yang Aaron bener juga ya yang tadi Fajar bilang. Kalau mungkin saat ini gue bicara seobjektif mungkin ya, karena saat ini kan sepak bola kan berbeda sama let's say 20 tahun yang lalu ya. Karena sekarang itu nggak ada rasa sabar akan konsistensi gitu. Let's say 1-2 musim nggak dapet pecat, 1-2 musim nggak dapet ganti kan gitu kan beda. Jadi kayaknya di era modern sekarang udah nggak mungkin tuh kayak ada Ferguson atau ada kayak Wenger, ada kayak siapa sih yang lama banget kayak Ancelotti lah, let's say pas di Milan yang udah dalam jangka waktu lama tuh proses tuh kayaknya sekarang susah. Makanya kalau sekarang Jurgen Klopp tahun ini atau tahun depan kembali tidak juara, ya kita lihat aja apakah ownernya sebersabar itu. Iya, sama Liverpool kan jadi waktu itu sempat ganti coach juga. Sedangkan stabilitas itu syarat konsistensi di liga terutama ya. Karena Ferguson 25 tahun nggak ganti-ganti. Of course konsisten gitu loh. Semua pemain percaya sama dia, percaya sama idenya dan idenya pun konsisten. Sedangkan Liverpool
ganti-ganti coach. Rafa Benitez nomor 2 aja diganti. Terus Brendan Rodgers nomor 2 aja diganti. So, kurang sabar Liverpool gua ngeliatnya. Makanya Oke. semoga sekarang Jurgen Klopp juga nggak tahu nih. Kan Juga. dia musim pertama tuh kemarin ya. Dia ngasih Enggak. UCL 1. Sekarang tahun ini kita lihat dia ngasih apa. Lihat tahun depan kalau nasibnya nanti takutnya kayak Mourinho di Madrid, meskipun 3 musim juara ngasih trofi tapi nggak dapet Liga Champions, cut out gitu. Gitu ya. Karena Madrid. Iya gitu Jar. Kan ngomongin klub bola, bukan perusahaan. Iya benar. Iya, memang beda lah. Kalau kita bandingin sama Liverpool ya beda lah dari segi apa. Kita juga tahu mana yang terbaik ya. Bedanya di mana, Bos? Kelihatannya owner Liverpool lebih sabar sih ini. Jurgen Klopp musim pertama nggak terlalu impresif gitu, tapi sabar banget. Efeknya kesini gitu loh mereka. Tapi sorry deh, sekarang tuh gua nggak begitu paham tentang strategi sepak bola. Tapi sekarang nih Jurgen Klopp di Liverpool mainnya masih gegenpressing kayak di Dortmund nggak sih? Masih lah. Masih banget ya? Gimana Coach Aldi mungkin? Gimana Coach? Masih lah, Bos. Masih banget atau ada adaptasi dengan gaya Britania? Enggak, masih. Oke, sekarang gue mau nanya nih ke Aaron deh. Apa? Ini kayak perkasa banget kan. Wah, kesannya MU itu terbaik. Tapi yang perkasa Aaronnya apa MU-nya nih? Ya kalau Aaron mah nggak ada yang bagus-bagus ya. Kita ngomongin MU aja. Oke. MU deh, kayaknya hebat, kayaknya wah Ferguson apa. Tapi di Liga Champion juara cuma 3 kali. Itu pun tahunnya jauh-jauh. 68, 99, 2008. Jadi maksudnya apakah sebetulnya MU ini cuma tim jago rumah aja, tapi kalau misalnya udah main ke negara orang ya nggak punya apa-apa gitu dengan atau apa kok cuma juara. Kita bisa ngelihat Liverpool yang nggak juara Liga Inggris lama aja dia bisa dapat gelar Liga Champions 2 kali lipat dari MU. MU ini kemana aja, apa cuma punya mental di negara kalau keluar jadi kepental apa gimana? Tadi sebenarnya kalau Anda mendengarkan ya sudah jawab ini. Nggak gini loh. Nggak kan gue udah bilang tadi Sir Alex Ferguson emang pas masuk ke MU golnya cuma 1. Gol utamanya ya. Jadi golnya rendah gitu ya, cuman sampai Liga doang, nggak boleh punya mimpi tinggi lagi gitu ya. Oke, rendah tapi bisa 20 kali juara. Itu luar biasa. Berapa 25 tahun 20 kali udah langsung nyusul Liverpool 20 kali juara sekarang. Itu bukan rendahan buat gue ya. Emang Liverpool gini, Sir Alex Ferguson gol utamanya memang menyingkirkan Liverpool dari takhta paling banyak Liga Inggris juara gitu loh. Jadi maksudnya di Liga Champions yang main-main aja gitu ya orang. Sorry. Ini kalau apa sebetulnya ya, dalam hal pendapatnya Aaron nggak bagus. Coba ngomong ke pendapat yang lebih bagus dari Rizky coba. Kalau ini nyambung Aaron ya. Kalau dari statistik dari tahun 98 sampai sekarang itu Liverpool masuk final 3 kali. 2 lawan Milan menang sekali, kalah sekali. 1 lagi final yang kemarin juara. Sama lawan Madrid yang kalah. Yang kalah 4 kali ya. Berarti secara statistik Liverpool sama United dari 98 itu sama-sama 4 kali ke final. Tapi dalam hal final menang kalahnya Liverpool lebih beruntung. Iya. Gitu. Sebenarnya dari statistik 98-99 United final, 2007-2008, 2011-2012, sama musim setelahnya itu sama-sama 4 kali. Jadi bisa dibilang Liverpool lebih beruntung aja ya daripada MU ya. Liverpool di final lebih menguasai lawan dibanding United. United soalnya kalahnya lawan Barca terus waktu itu 2 kali. Iya 2 kali. lawan tim monster ya. Iya, 2 kali kalah, 2 kali menang. Liverpool 2 kali menang, 2 kali kalah. Ya itu kan kalau kita ngomong segitu, tapi kan ibaratnya kalau Liverpool itu kalau MU itu kan juara kan pertama kali tahun 68 ya. Kalau Liverpool itu juara pertama kali tahun berapa aja? Juara apa nih? Liga Champions. Wah, Bapak belum lahir kayaknya. Kapan? Dulu Fajar tuh fans Arsenal. Iya kan gue bilang. Arsenal ya. Aduh, buka aib. Dia tuh Arsenal karena Ashley Cole pindah ke Chelsea, dia langsung pindah ke kiri, Liverpool. Terus dia sosok Vidal, itu udah rahasia umum. Oh, jadi penjelasannya mungkin kalau kita terlalu jauh kurang bisa ya Fajar ya. Maaf ya. Kenapa sampai situ lagi? Kan enggak. Dia fans Ongri sama Ashley Cole ya saat dia sosok kiri, ingat banget. Iya benar. Kalau fansnya Ongri itu benar sih. Iya, oke. Itu gua enggak bisa deny itu.
Sama Tapi striker kalau terbaik Arsenal dunia. juga. Enggak, Oke, kalau itu gue deny itu. Gue nggak pernah suka sama Arsenal. Enggak. Makanya gue suka. Benar. Nggak, jadi gue penasaran aja kenapa bisa pindah gitu. Gue dari kecil MU terus gitu. Mau Henry Iya, Ron. Iya, dari kecil. ya makin banget. Emang sekarang udah gede. Oke. Nih kita udah mendekati titik akhir nih. Ya. Gue pingin punya di sini ada final statement sih. Kita di sini ada berapa orang totalnya nih? Ada 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Gue cuma mau tahu aja ya, setidaknya dari podcast ini gue punya hasil. Yang terbaik tuh siapa? Gue nggak mau sih ada jawaban. Enggak. Sama. Biar enggak, gue yang nutup. Boleh toh statement dari Nggak gua? bisa dong, kok dia nutup. Enggak, gue cuma mau nanya ke lu nggak nutup ya nutup. Ya gua tergantung peringkat dong. Yang peringkatnya paling atas yang boleh ngomong. Ya tergantung juara pialanya lah. Nggak ada gila kan, gue cuma mau ada statement Terlalu dah, feodal nih. Udah, kita bicara fakta, statistik. Iya. Kan pemilik Liverpool kan yang itu yang Moneyball kan? Iya. Everything is all about statistik. Iya. Statistik. Bukan, enggak. Lu enggak kalau lu enggak boleh ngomong it's all about statistik. Kalau fans MU cuma bilang it's all about Community Shield baru bisa. Bukan statistik. You ini kan, Liverpool shut up. pemiliknya statistik, We tapi talk. kalau statistiknya kalah nggak dipakai. Dengar. Kalimat yang pas buat lo. Liverpool shut up. Liverpool fan you shut up. You just don't talk about statistik. It's all about Community Shield. Itu kalimat tepatnya. Ya Community Shield yang susah, gimana yang lain? mau jawaban. Community Shield. Ya udah, terus gimana toh? Oke, statementnya gini. Gue nggak bisa kok ke Fajar toh. Fajar, siapa tim terbaik di Inggris? Ya jelas Liverpool menurut gue. Oke, 1. Rizky, siapa tim terbaik di Inggris? Manchester United dengan 20 kali gelar juara Liga Inggris. Oke. Aaron, siapa yang terbaik di Inggris? MU, gue belum takut-takut amat sih sekarang sama Liverpool gitu loh. Karena gue tambahin lu dikit. Karena kita belum tahu jalannya liga kalau City nggak kepleset sejauh ini gitu loh. Liverpool bisa nggak handle pressure kalau jaraknya dekat. Nggak bisa kebalap pasti. Ya makanya gitu kan. Oke. Ini kan mereka sejauh ini karena City kepleset juga kalau menurut gue sih ya. Gitu loh. Oke. Jadi kepleset apaan sih? Gue mau coba. Kepleset apaan? City dengan tim maha megahnya itu bisa kepleset tuh gimana sih? Sat. Siapa yang terbaik? MU apa Liverpool? Seri. Apaan sih, Sat? Gue mau tahu jawabannya MU apa Liverpool. Gue nggak mau ada jawaban seri. Bukan, gue kalau ngeliat statistik di Liga Inggris, nih ya. Enggak. Udah statistik, udah betul. Siapa terbaik di Inggris, Sat? Sebut namanya. Bukan, ya kalau sampai saat ini di trofi 20 ya MU. Tapi nanti dulu, tapi maksudnya judut. Itik, udah ayo. Lanjut toh. Kalau siapa toh? Aldi. Sorry, kalau Coach Aldi ini Arsenal belum pernah head to head sama Liverpool dia. Pas dia berjaya head to head sama United. Jadi dia ada emotional feeling sama United. Emotional feeling sih nggak gitu banget ya. Artinya gue lebih jujur nih, gue lebih respect MU daripada Liverpool karena waktu kita saingan itu lagi panas-panasnya dan emang lagi bagus banget gitu. Tapi just to say on a side note sebelum gue kasih jawaban gue, lo tadi bilang tahun 89-90 kan Liverpool terakhir juara. 8 tahun sebelumnya 88-89 itu yang juara Arsenal, kita ngalahin Liverpool di kandang Liverpool di Anfield 2-0 di game week terakhir. So ya gitu deh. Anyway, kalau buat gue sih jawaban gue ada 2. Satu kalau misalnya satu aja. Udah kayak pengacara aja, Mas. Coba jawab aja. Pengacaranya puter gitu. Jawaban gue 2. Tetap gue nggak mau jawaban gue 2 karena kalau lu lihat saat ini yang terbaik adalah Liverpool. Iya. Tapi kalau lu lihat dari sisi trofi, buat gue dua-duanya jago. Oke, berarti Liverpool kalau kayak gitu. United lah. Liverpool soalnya kan ada 2 jawabannya. Satu Liverpool, satu seri. Kalau misalnya kita naikin 1 ya Liverpool berarti ya. Oke, berarti ya gimana? Berarti skornya ada 3-2 di sini ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman di sini menjawab pertanyaan gue, teman-teman di sini menjawab kalau memang yang terbaik adalah
Manchester United daripada Thank you Liverpool. semuanya. Yang Tapi terbaik tuh Watford bisa ngalahin Liverpool kemarin. oh iya. Oke, pokoknya itu di podcast. Getafe tapi juga buat- pernah ngalahin Madrid, cuy. Levante juga pernah ngalahin Barcelona. Kalau bola Oke. saklek mah namanya matematika, bukan sepak bola. Oke, pokoknya Tuh, tapi dari- nggak apa-apa. Ini merupakan suatu kebanggaan buat gue. Watford bisa ngalahin Liverpool, itu semua orang inget, bos. Tapi ketika Watford ngalahin MU, hal yang biasa aja. Ya karena nggak pernah kalah. Bukan nggak pernah. Hah? Astagfirullahaladzim. Peringkat berapa, Pak? Iya, karena hal yang biasa aja. Emang? gitu loh. MU MU sekarang kalah peringkat sama berapa sih? MU kalah sama tim begitu, nggak tahu. Pokoknya nggak kelihatan di iPhone gue. Oh gitu ya. Kalau gue buka iPhone nggak kelihatan. Peringkat 6 sekarang kan lagi rebuild, nggak apa-apa. It takes time. Oke. Semuanya juga butuh waktu. Watford Oke. bukannya ngalahin MU juga ya musim ini. Iya, makanya nggak Iya. ada yang inget kan? Karena ya hal yang biasa aja ya. Yang nggak ada yang inget karena udah dibalas 4-0 sebelum. Iya, nggak Ya, penting. gitu loh. Nah, gitu loh. Loh, kan kalau Liverpool juga pertandingan pertamanya juga menang lawan Watford. Lu ngomonginnya 2 pertandingan. Lu kan ngomong sama MU di nggak paruh jelas. kalah sama Watford. Habis itu Lah, ya dibalas iya. 4-0. Habis Ya itu udah. enggak habis dikalahin MU 4-0. Kenapa Watford justru ngalahin Liverpool 3-0? Lo bukan. Ya, sekarang kitanya gini. Liverpool juga ngalahin Watford gitu 2-0 waktu awal musim. Ini kalah kemarin lagi kecapean gitu ya hal yang wajar lah. Iya. Masa main bola nggak boleh kalah? Ya menurut gua kalau lo nilai satu kekalahan begitu bilang nggak Watford pula, cuy. Ya ampun. Trofi emas milik Arsenal doang ya berarti. Yoi. Kalau unbeaten cuma Arsenal, Liverpool pengen Iya. ikut tapi nggak bisa. Oke. Itu fakta. Iya, Ya. tetap paling tinggi unbeaten. Iya. Unbeaten Oke. tuh harus diakuin. Itu emang Iya. hanya sebelumnya Milan tuh Nottingham 58. Forest ya. Iya, Oh, ada Nottingham. Milannya sih. Iya, Betul ya? Nottingham Forest kan, baru Arsenal. Milan Gua pengen 58. coba, gue bisa nggak bisa. Ya gitu. Oke. Obsesi kan, 49. nggak bisa deh. Oke. Pengen Baik paling ya. jago di Eropa ada Milan, ada Iya. Real Madrid. Eropa di Madrid udah paling tinggi lah. Enggak lah, 13. Milan 7 gimana? Kalau ini udah jelas. Kalau kayak tadi masih 64, 66. Kalau ini udah 13-7 Sat. Ya kalau ngelawan Juventus oke lah. Enggak, Tapi lu kalau anggap Madrid. deh. Lu anggap deh coba kalau Ancelotti nggak ke Madrid, itu Ya, nggak akan nggak ada ada 4 hitungan trofi. begitu, Nggak akan Sat. ada 4 Kalau misalnya- trofi. Misalnya lo lihat nih di TV gitu, andai kata kita nggak lagi dongeng Sat. Kalau nggak ada kata Bener. juga nggak ada corona. Berarti Andai kata mah. beruntung sekali Madrid saat itu. Iya, oke tapi mau beruntung mau apa di Wikipedia juara terbanyak Madrid. Clear. Iya. Nah kan berarti patokannya Wikipedia lagi. Iya. Oke. Kita nih pokoknya dari podcast ini kita menemukan Manchester United adalah tim terbaik di Inggris. Sampai saat Tapi ini. itu Thank you. tapi itu belum tentu kalau misalnya kita di luar podcast karena setiap orang pasti punya pendapat. Mungkin teman-teman yang mendengar tetap pada kepercayaannya bahwa Liverpool Enggak, terbaik. gue berpikir tadi kesimpulannya tuh kita mengetahui bahwa di podcast ini MU itu juara terbanyak Community Shield. Gue pikir itu. Ya gitu lagi. Masih aja aku ada ya. Udah mau Enggak disebut terus soalnya dia juga pengen. Iya, soalnya fans Liverpool ini nggak bisa nge-grab dimanapun. Juara terbanyak Inggris enggak, Eropa enggak, unbeaten juga enggak. Jadi kayak So-so bisa aja kemana-mana. yo-yo ya. Dan anyway Ya. kayaknya lebih baik kalau yang sampai sekarang kan tetap United. Nah kita langsung bahas musim depan aja kan musim ini udah selesai kan, juaranya nggak ada. Jadi musim depan gimana buat next podcast? Oke, baik ya berarti mungkin teman-teman di luar sana punya pendapat yang berbeda, tapi di podcast edisi spesial Pink Lab ini Manchester tim terbaik di Inggris. Yes. Oke, kita akan ketemu di Manchester Bro, di Manchesternya aja belum tentu terbaik. Ini lagi di Inggris. Manchester United jangan salah sebut. Ya, elah, nggak suka sih. Teman-teman itu emang Liverpool selalu emosional, nggak pakai data, nggak pakai fakta, jadi kayak susah, nggak jadi debat kusir. Ini Oke, udah. Udah ya semua ya. fans Liverpool yang mendengarkan. Iya. Oke, pokoknya sampai di ruangan podcast Pink Lab yang kita ketahui dan dengar sudah disepakati bahwa Manchester United yang terbaik di Nah, Inggris. gitu. Itu Sepakat. sebatas di podcast Pink Lab ya. Kita nggak tahu ya. Kalau di luar pasti ada yang bilang
Liverpool, ada yang bilang MU, atau mungkin ada juga yang bilang Southampton atau Newcastle mungkin akan Gua- menjadi raja Inggris. Gue ngingetin aja bedanya cuma 2 trofi. Nah, oke. Liverpool itu bagusnya The Beatles. Itu doang ya, yang unbeaten itu The Beatles. That's it. Oke. Oke, Fajar juga tidak melawan ya, mengiyakan. Iya, karena itu fakta. Oke. Baik. Oke, makasih semua buat yang udah dengerin perdebatan ini. Gue yakin jawaban kalian mungkin nggak sama di sini ya. Oke, cuman karena Inggris itu nggak cuman MU dan Liverpool ya. Oke, minggu depan kita akan bahas di episode ke-11, kita akan bahas tim-tim lain selain mereka. Karena bukan cuman yang Inggris bukan cuman punya milik Liverpool sama MU doang, masih ada Spurs, masih ada Arsenal, masih ada Chelsea. Masih ada City, dan masih banyak yang lainnya. Gue agak tersinggung nyebut Spurs dulu sebelum Arsenal sih. Ya, kayak ini kan Tadi juga lo nyebut MU dulu setelah Liverpool, gimana toh? Itu kan cuma berdasarkan abjad. Abjad juga dua Arsenal kali. Gimana sih? Lu lulus SD kan sih? mungkin emang sebetulnya lebih terbaik Spurs kali ya. Apa enggak ya? Oke. Ini habis ini. Kita lanjut bahas, dan kita juga akan bahas minggu depan, kita akan bahas Three Lions Inggris yang digadang-gadang penemu sepak bola tapi cuma juara 1 kali. What's wrong? Apakah sebetulnya Inggris adalah sebuah kutukan seperti Liverpool atau bukan? Kita akan bahas di minggu depan. Napas dulu, napas. Tapi Rizky ikut lagi ya. Gua kalau ada Rizky lebih semangat gitu ngisi podcast. Baik. Oke, minggu depan kita akan undang lagi Rizky sebagai musuh gua. Soalnya Fajar tuh emosional, gua tuh fakta. Jadi emang berimbang gitu. Hebat. Gua nggak emosional. Faktanya juga fakta. Ini juga ngomong bentar lagi bahas fakta. Community Shield nih. Bentar lagi nih. Kembali Kan gue ngomong fakta juga. Nah itu yang emosional. Gue ngomong fakta juga. Emang lu kayaknya nggak terima banget menang Community Shield paling banyak kan fakta. Bener kan? Fakta, betul. Ya udah. In total terbaiknya United. Itu kan fakta juga. Lu nggak ngakuin. Iya. Oke. Enggak, gua itu lihat. cup. Yang belakangnya cup, FA Cup, Carling Cup, League Cup. Biasa aja deh. Super Cup. Oh, Super Cup ya. Bukan. Makanya juara Liga Inggris dulu biar bisa Community Shield. Gimana? Kan syaratnya itu. Juara FA juga bisa kok. FA juara juga ya. Terakhir kok. MU kapan juara FA terakhir? FA juara FA terakhir. Sama Van Gaal. 2014-15. Iya. 2016. Sama enggak? 15-16 tuh FA Cup terakhir United. Juara champion? Juara champion 2007-8. Oh, baru lulus SMA gitu. Juara Liga Inggris kapan Liverpool? Belum lahir gua. Nah, Itu dia. Yang emosi siapa? Emosional kan itu emosional itu. Nah, emosionalnya mulu. Oke. Udah ya, kita lanjut minggu depan ya. Oke, udah makasih banget nih buat seluruh pendengar dari podcast Pink Lab yang udah dengerin. Pokoknya jangan lupa nih, gua nggak akan capek-capek untuk mengingatkan, follow juga podcast Pink Lab di Instagram. Kalian juga bisa saksikan, selain di Spotify kalian bisa mendengarkan, kalian juga bisa melihat di YouTube, juga di Anchor juga. Oke, sampai ketemu di episode depan, episode 011. Ciao!